warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di minggu ini di hari Jumat dalam acara Bincang Syariah Al-Qalam, masih bersama narasumber yang sama, yaitu Bapak Ustadz Dr. Heri Iskandar MPD. Selamat siang Pak. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang lain, yaitu tentang kejujuran adalah sumber dari kebaikan. Bagaimana penjelasan dari beliau nanti kita akan saksikan bersama-sama, dan seperti biasa nanti akan kita adakan sesi tanya jawab langsung setelah tausiah beliau. Jadi saksikan sampai akhir acara. Untuk Ustaz, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, yang maha mengetahui, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha penggenggam dari segala kejadian. Dialah Allah yang maha mengetahui dari setiap lintasan hati yang tersimpan di dalam hati, dan dialah Allah yang maha mengetahui setiap kedustaan yang pernah kita lakukan. Bahkan Allah pun tahu apa yang terlintas yang ada di dalam hati. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat, begitu juga pengikut yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad SAW, dan kita yang hadir di sini insya Allah akan dimuliakan oleh Allah dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang sedekah banyak, yang naik haji juga banyak, tapi sedikit orang jujur. Karena orang yang sholat belum tentu jujur, orang yang puasa, sedekah, naik haji itu juga belum tentu jujur. Kenapa orang jujur itu tidak sebanyak seperti banyaknya orang sholat, orang puasa, orang sedekah, orang yang naik haji? Karena kejujuran itu adalah karunia dari Allah. Karena orang yang banyak ibadah belum tentu jujur. Maka kejujuran ini adalah sumber dari kebaikan, sumber dari kesuksesan. Karena Rasulullah SAW sebelum dia menjadi nabi, Muhammad muda, dia mendapat gelar Al-Amin, yaitu jujur dan terpercaya. Bahkan Rasulullah itu bisa sukses dalam mengembangkan bisnisnya itu karena kejujuran. Maka zaman sekarang ini sangat langka kita berjumpa dengan orang jujur. Bahkan ada orang yang jujur didiskriminasikan. Bahkan orang jujur ini dijauhi. Bahkan ada juga orang yang dipecat karena kejujurannya. Bahkan ada juga orang yang jujur karena dia berdagang tidak laku-laku. Bahkan banyak orang yang dijauhi karena kejujurannya. Maka oleh sebab itu tidak apa-apa kita tidak banyak teman karena kejujuran kita, daripada banyak teman tapi tukang bohong. Nah, maka prinsip hidup ini kejujuran itu nomor satu. Karena kejujuran itu akan membawa hidup kita bahagia. Karena orang yang jujur itu Allah karuniakan kebahagiaan di hati. Karena kebahagiaan itu milik Allah. Karena Allah yang memberikan kebahagiaan itu kepada orang yang Allah kehendaki. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang meletakkan sakinah itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman di sini adalah jujur.
jujur atas dirinya sendiri, jujur kepada orang lain, terlebih lagi jujur kepada Allah. Nah, kejujuran ini ada tempatnya. Karena kita tidak boleh kejujuran kita itu dalam segala hal. Contoh, kita membuka aib orang dengan alasan kita jujur. Itu bukan jujur namanya, membuka aib orang. Kita mengatakan sejujurnya tentang kekurangan orang, itu bukan jujur namanya, penghinaan. Saya mau berkata jujur kepadamu, alangkah buruknya wajahmu. Nah, itu bukan yang jujuran, itu adalah penghinaan. Dan kejujuran ini ditempatkan di tempat yang mulia. Karena kalau kita jujur tidak pada tempatnya, akan membawa mudarat, akan membawa malapetaka. Salah satunya adalah mengungkap keburukan dan mengungkap aib orang dengan mengatakan berdalil bahwa kita jujur. Nah, maka kejujuran ini ada tempatnya. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga kejujuran ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, inna sadaqah yahdi ilal birro wal birro yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian tuh jujur, kata Nabi. Karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke jalan surga. Maka orang yang jujur itu akan datang kebaikan kepadanya dan akan diantar oleh Allah ke dalam surga. Dan orang yang banyak dusta itu tidak akan mendapatkan kebaikan, justru akan membawa keburukan dan mengantar dia ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu, jujur itu adalah sumber dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau jujur itu sumber kebaikan, Pak Eri, apakah orang baik itu sudah pasti jujur? Apakah orang baik itu sudah pasti jujur? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena penyebab orang yang berbuat baik itu banyak faktor. Satu, dia berbuat baik karena ingin dipuji bahwa dia adalah orang baik. Yang kedua, dia berbuat baik agar dibalas kebaikannya. Yang ketiga, berharap imbalan. Ada orang yang berbuat baik mengikat supaya orang itu terikat, tertanam budi karena kita sering berbuat baik. Jadi orang yang baik belum tentu jujur. Jadi yang dikatakan orang yang baik itu adalah dia baik lillahi ta'ala. Tidak ada kedustaan di dalam hati, karena dia berbuat baik bukan agar orang lain mengakui bahwa dia orang baik, tapi dia berbuat baik agar Allah mencintai dan menyayanginya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Berarti ya, kalau dia memang sudah dikarunia Allah kejujuran, maka kemungkinan besar orangnya juga orang yang baik. Insya Allah. Karena itu sumber dari kebaikan ya. Insya Allah. Nah, ini menarik kita sedikit ini tentang sejarah itu dan Rasulullah sebelum jadi nabi tadi. Jadi memang beliau sudah menjadi bergelar Al-Amin bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah. Padahal di tanah Arab itu sendiri kejujuran merupakan hal yang paling penting. Bahkan di zaman jahiliyah pun orang di sana sangat menjunjung tinggi kejujuran. Di antara komunitas orang yang menjunjung tinggi kejujuran, ternyata mereka lebih memberi gelar yang paling jujur di antara orang-orang jujur ini yaitu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum dia diangkat jadi seorang nabi. Jadi memang spesial sekali Rasul kita ini ya, Pak Eri ya. Luar biasa. Bahkan ya orang-orang itu ya sudah segan duluan terhadap dia karena dia berhasil, beliau itu sudah dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan sehari-harinya, terus cara dia berniaga itu sebelum ada wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril itu pun beliau sudah menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi memang kejujuran itu sangat sulit dimiliki oleh seseorang kecuali Allah yang memberikan karunia kepadanya. Karena banyak ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi belum tentu jujur. Kalau kita mau berkata jujur, kita sholat tadi kira-kira ikhlas gak? Ikhlas.
lillahi ta'ala. Tapi di dalam sholat kita masih ada kebohongan. Kenapa? Waktu sholat kita memikirkan selain Allah. Waktu sholat kita badannya ke masjid, tapi hati kita ke pasar, ke jalan, ke harta, ke jabatan. Itu yang masih susah. Nah, itu berarti belum jujur kita. Padahal waktu sholat itu kita tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Nah, kejujuran ini memang karunia. Jadi beruntunglah kalau kita ini dikaruniakan oleh Allah orang yang jujur. Hati yang jujur, dalam keadaan apapun dia berusaha untuk jujur. Dalam keadaan apapun dia harus mengatakan yang benar. Justru dia akan dijauhi, dimusuhi, bahkan dia bekerja dipecat karena menegakkan kebenaran. Nah, ini suatu karunia. Dan kejujuran yang kita pertahankan itu akan membawa ridho Allah, dan hidup kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadi jangan takut kejujuran itu. Jadi dijunjung tinggilah kejujuran. Negara kita ini butuh orang jujur, bukan butuh orang baik. Karena orang baik belum tentu jujur. Tapi kalau orang yang jujur, insya Allah dia akan berbuat baik. Karena kejujuran itulah yang akan melahirkan kebaikan, keberkahan, dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terkadang juga sekarang kita tuh takut untuk berkata jujur, apalagi di media sosial, Pak Eri. Benar. Karena sudah sedemikian terbukanya informasi dan juga percakapan bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dari manapun. Jadi hampir tidak ada ruang lagi buat kita itu untuk saling berdiskusi. Tapi kadang saat kita menyuarakan pendapat secara benar, secara jujur, justru kita dibully, diejek. Bahkan ada beberapa orang bahkan ditangkap oleh polisi misalnya karena kejujurannya tadi misalnya kan. Benar. Sedangkan ya itu tadi, orang yang bohong, orang yang masih suka berbohong, orang masih suka korupsi misalnya, masih merajalela di mana-mana. Di zaman fitnah sekarang ini orang jujur tuh sudah aneh. Karena kata Nabi, beruntunglah kamu jadi orang aneh. Beruntunglah kamu dijauhi oleh orang karena kejujuran. Kejujuran kita ini membawa malapetaka. Padahal kita mengatakan yang sebenarnya. Maka kalau sebelum kita berkata, kata itu harus benar dan akurat. Kalau kita berkata hanya kata orang, kola, fakila, kola, hanya kata orang, dan ini akan menjadi fitnah. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir berkata benar atau diam. Benar itu jujur. Kalaupun kita tidak bisa membuktikan itu benar dan akurat, jangan berkata, lebih baik diam. Karena diam itu ada amalan. Orang yang pendiam itu selamat. Orang yang banyak bicara itu banyak resiko. Maka oleh sebab itu Allah ciptakan mulut ini bukan untuk bicara, tapi Allah menciptakan mulut ini untuk mengatakan yang benar atau diam. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita dalam kehidupan rumah tangga, kira-kira kejujuran dan kebohongan itu masih ada ruangkah untuk kebohongan di dalam ruang rumah tangga itu? Jadi di dalam keluarga itu bahkan Rasulullah itu menganjurkan bohong itu boleh pada 3 tempat. Yang pertama, kita bohong ketika kita dalam keadaan perang. Nama tipu daya perang. Bahaya kalau jujur. Ya, kalau jujur ya hancur, benteng kita dihancurkan oleh musuh. Yang kedua, kita boleh bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi boleh bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang ketiga adalah bohong untuk menyenangkan perasaan pasangan. Misalnya kita memuji istri kita cantik, padahal kita tahu bahwa istri kita sudah tidak cantik lagi. Kita puji istri kita dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang membuat hatinya senang, maka itu menjadi ladang amal bagi suami. Walaupun istri tahu bahwa pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin berlebihan mungkin ya. Tapi hatinya merasa senang. Begitupun sebaliknya, istri memuji suami walaupun pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan, tapi suami itu bahagia. Karena
itulah bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Jangan kita hanya pandai memuji pasangan kita sebelum nikah, tapi justru setelah nikah itu kita puji masakannya, cara kerjanya. Tidak selalu memuji dalam bidang fisik, mungkin pekerjaannya, mungkin kesabarannya, mungkin kejujurannya, mengasuh anak-anak kita, menjaga harta kita. Dan harus kita akui dan berani mengakui bahwa istri kita itu punya jasa baik dan kelebihan, sehingga hatinya merasa dirinya dihargai. Nah, itulah keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Sampai sakinah tadi. Nah, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Kejujuran memang sudah jadi barang langka di zaman yang penuh fitnah ini, akhir zaman. Iya, itu tadi Pak Eri. Tidak semua orang mau menanggung risiko untuk menjadi orang yang jujur. Tidak semua orang siap untuk dijauhi. Tidak semua orang siap untuk mengutarakan yang benar. Daripada aku mengatakan yang benar, itu kata Nabi kan, katanya yang penting lebih baik diam. Ya udahlah, diam aja. Padahal dalam hatinya meronta, padahal dalam hatinya dia tersiksa juga pengen mengutarakan kebenaran gitu. Itu orang yang kayak gini dibenarkan juga nggak? Ya, jadi memang betul kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kau melihat kemungkaran di depan matamu, cegah dengan tangan. Kalau kita punya kekuasaan, wajib kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau kita tidak punya kekuatan, dengan nasihat, dengan lisan, dengan kinayah, sindiran-sindiran, supaya dia sadar. Fa illam yastati fa biqalbi wa zaikal ad'aful iman. Kalau tidak mampu dengan lisan, berdiam. Dan di dalam hati kita mendoakan, itulah selemah-lemah iman. Tapi dibenarkan ya Pak ya? Dibenarkan, karena kita tidak mampu. Kalau kita mengatakan itu akan membawa mudarat lebih besar daripada kita. Diam bukan berarti setuju. Diam hati memberontak dan ingat mendoakan supaya dia dapat hidayah. Jangan dikutuk, karena gak ada manfaat. Kita ngutuk orang yang berbuat salah itu dosa sudah pasti nambah, pahala dapat. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, kita tidak mampu untuk menegakkan kebenaran, tidak mampu menasihatinya, kita di dalam hati harus mendoakan dia, agendakan dia dalam doa-doa kita. Satu, kita dapat ladang amal pahala, karena dia pun tidak tahu bahwa kita mendoakan dia, dan itu pahalanya lebih besar. Maka kita harus mencari kesempatan, momen-momen yang terbaik untuk berpeluang untuk berbuat baik. Jadi dalam pikiran kita itu adalah kebaikan, niat berbuat baik, kemudian berperilaku baik. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Nah, itulah yang kita harapkan sekarang. Jadi pada saat kita dizolimi atau kita merasa terzolimi oleh orang lain, sebenarnya itu kesempatan kita untuk beramal, buat ladang amal. Jadi Allah sediakan untuk kita dan untuk menguji kesabaran kita. Ada momen-momennya yang disediakan Allah ya Pak Eri ya. Itu kebaikan. Kalau kita ini nyikapi hidup ini dengan ilmu dan didasari dengan keimanan dan kejujuran, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari malapetaka atau mudarat yang lebih besar. Tapi dengan catatan jujur pada diri sendiri. Dan yang bahaya lagi ini kita tidak mau jujur atas diri sendiri. Yaitu kita tidak mau jujur, kita ini pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Dan kita merasa dengan kita banyak beramal, dengan sholat, puasa, sedekah, kita mengira bahwa kita ini sudah tidak punya dosa. Padahal justru yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang sedekah, yang ngaji ulang-ulang ini harusnya makin taat itu harusnya makin banyak tobat. Karena kita yang ahli taat ini biasanya lebih mudah memvonis orang yang tidak beribadah seperti kita. Merasa diri kita lebih banyak amal, merasa kita sudah paling baik, ini suatu dosa yang besar, bahkan lebih besar dosanya daripada orang penzina, orang berbuat maksiat. Karena sifat sombong dan sifat ujub ini dosa yang tidak diampuni kalau kita tidak bertobat. Sama saja kita menyekutukan Allah. Allahu a'lam. Baik. Ya, itu tadi ya Pak Eri. Berarti kuncinya kita harus jujur kepada diri sendiri dulu. Terus kita mau introspeksi diri dulu. Ya. Nah,
kadang di luar sana juga kan banyak orang yang ya seperti kata Pak Eri tadi ya sudah tinggi lah tingkat keilmuannya, sudah punya banyak gelar di depan dan di belakangnya gitu kan, dan dengan keilmuannya ini tadi membuat dia sombong, membuat dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, membuat dia merasa dia yang paling benar gitu. Bahkan ada yang mengecap bahwa seakan-akan sudah punya tiket surga gitu. Itu Kan banyak orang zaman sekarang kayak gitu kan. benar. Jadi di luar komunitas kita pokoknya itu tidak masuk surga gitu kan. Benar. Hanya yang masuk ke komunitas kita aja gitu ya masuk surga. Nah itu termasuk kategori apa ya model kayak itu Pak Ali? Memang peluang orang sombong itu menurut Imam Ghazali itu ada 3 peluang orang yang sombong itu. Satu, orang yang berharta, Karena hartanya. karena Ya. hartanya dia bisa sombong. Kedua, orang yang mempunyai kedudukan, kekuasaan. Kemudian orang yang berilmu. Nah, mereka ini yang punya harta, yang punya pangkat jabatan, kedudukan, yang punya ilmu karena ketaatan tadi, itu mereka sudah terjebak dalam halusinasi. Halusinasi harta, halusinasi ilmu, halusinasi pangkat dan jabatan. Dia merasa bahwa dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kedudukannya itu, dia tidak butuh lagi kamu. Dia tidak butuh lagi dengan orang lain. Dia hanya sibuk menyandarkan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ini suatu kesyirikan yang besar. Itu termasuk istidraj. Nah, istidraj karena dia merasa dirinya lebih baik dan dibiarkan oleh Allah. Karena apa? Dibiarkan oleh Allah, tandanya Allah itu tidak sayang sama dia. Maka Allah akan menghukum dia nanti di akhirat dengan hukuman, dengan siksaan, dengan azab yang sempurna. Tidak dipotong. Jadi kalau kita ini berbuat salah, langsung ditegur, dapat musibah, ngoreksi diri, introspeksi diri, tobat, itu sebenarnya karunia. Jadi wong yang hidupnya anteng-anteng baik, pecah katik masalah hidup ini, duit banyak, semayang tidak puluk rajin ego, asetnya banyak, tapi ketahuilah dengan hal yang demikian itu adalah istri yang Allah berikan kesenangan di dunia, sementara dia masih tetap bermaksiat. Nah maka kita harus hati-hati, itu tertipu dengan halusinasi ilmu harta pangkatan jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu orang yang punya kenikmatan duniawi. Sedangkan ada orang yang sudah tidak punya kenikmatan duniawi, katakanlah kelas menengah ke bawah, tidak punya apa-apa, sombong pula. Nah itu bahaya. Awalnya buntu, nyombong dulu. Nah, saya pernah baca bahwa itu katanya salah satu tipe manusia yang di akhirat kelak itu tidak akan ditoleh oleh Allah. Nah, iya. Kita itu kalau marah dengan pasangan, kalau kita itu dicuekin itu sudah tingkat paling tinggi ya Pak Eri ya. Tidak enak kalau kita dicuekin, tidak dipandang sama pasangan kita misalnya. Ini Allah tidak mau menoleh ke arah kita, Masya Allah. Allah sangat benci sama orang yang kaya sombong. Tapi Allah lebih benci lagi sama orang miskin sombong. Apa dia nak disombongkan? Awak buntu sepanjang anak nyombong. Nah, sak laya we yung Lembang ni leh. Tapi dia tidak pernah membalik. Betul, berarti balik lagi ke tema kita bahwa semua yang bersumber dari kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri. Kita ini punya apa sih? Yang disombongkan gitu kan? Apa yang disombongkan gitu. Kalaupun kita kaya, punya ini, punya itu, ya kita toh juga nantinya mati cuman menggunakan kain selembar aja gitu kan, semua harta yang gak kita bawa. Jadi balik lagi ke tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang kita bawa. Harta, pangkat, jabatan, gelar itu tinggal. Yang dibawa itu cuma 3. Shadaqatun jariyah, au ilmu yang tafa'u bihi, aw waladin shalihah yad'u an. Nah, jadi mereka yang mendapatkan amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah yang dibawa. Nah, jadi jangan tertipu. Jadi sebenarnya harta, pangkat dan jabatan itu titipan dari Allah. Dan itu sebagai ujian. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau punya ilmu kita tawadu, punya harta kita dermawan, kita punya pangkat dan jabatan, suka membantu orang. Nah ini ujiannya lulus. Jadi kalau sebaliknya dia sombong, nah ini ujian tidak lulus. Nah hati-hatilah dengan itu. Nah itu jadi kalau apa namanya punya ilmu tadi kan,
ada juga orang bilang bahwa kalau kita punya ilmu ya bagikanlah seluas-luasnya kan. Betul. Karena ilmu yang kita bagikan itu nggak akan berkurang, justru bertambah. Insyaallah. Iya, betul. Begitu juga dengan harta, walaupun secara nominal misalnya kita bagikan berkurang, tapi di sisi Allah itu kan ada tabungan kita di akhirat ya. Betul. Iya, benar itu. Dan memang masih sulit ya Pak ya, kita jujur itu Pak ya. Kadang-kadang juga pada saat kita ibadah aja contohnya, tadi puasa, kita sholat, kita zakat misalnya. Ya sholat orang kelihatan bahwa kita bentuknya sholat. Zakat orang mungkin melihat kita saat mengeluarkan zakat. Pada saat puasa itu kadang orang kan tidak melihat bahwa kita beneran puasa atau enggak selama setengah hari itu. Tiba-tiba bangun sahur, kan azan maghrib yang tinggal ikut buka, gitu kan siangnya mungkin tidak, itu kan juga balik lagi ke kejujuran kita. Maka oleh sebab itu supaya kita jadi orang jujur, maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hiduplah bersama orang-orang yang sidik, jujur. Jadi kalau kita ini sering bergaul dengan orang jujur, insya Allah aurah kebaikan dan kejujuran itu akan menular kepada kita. Karena orang yang tidak jujur itu biasanya temannya sama orang yang tidak jujur. Orang yang jujur akan Allah pertemukan hatinya kepada orang yang jujur. Maka kita berusaha untuk mendekati orang-orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu akan membawa keberkahan. Ya, itu tidak heran bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dipasangkan dengan Rasulullah menjadi sahabat sejati, ya. Karena satu bergelar Al-Amin, satu bergelar Siddiq tadi. Jadi itulah jadi Allah pertemukan. Jadi kalau kita ini galak berbohong, nanti ketemu juga sama yang galak berbohong. Karena itulah sudah sepaket. Jadi kalau kita jujur, kita benci sama orang yang suka bohong, dan akan ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang jujur. Walaupun mungkin sedikit populasinya Pak Eri. Walaupun populasinya sedikit, tapi kita bisa ngimbangi. Artinya di balik kebohongan dia itu masih ada jujurnya. Dan kita harus bijak menyikapi kekurangan dan kesalahan orang. Jangan dihina, kita doakan ya. Kita doakan mudah-mudahan dia jadi orang jujur. Kalau bisa dia yang ngikuti cara kita, jangan kita mengikuti cara dia. Ya apa bedanya kita sama dia gitu kan? Ya, kalau beda, kita kan? Kalau kita sama bohong, dia bohong, kita bohong. Ngejek dia pula gitu Dia kan. ngejek, kita ejek, dia caci, kita caci. Apa beda kita sama dia dan apa guna kita belajar? Betul. Kalau cuma bisa meniru keburukan orang lain. Dan ingat, jangan mudah diatur karena keburukan orang lain. Karena itu akan membawa mudarat bagi diri kita. Yang bahaya itu bukan dosa orang. Yang bahaya itu dosa kita sendiri. Betul. Yang bahaya itu bukan orang lain. Yang bahaya itu adalah diri kita sendiri. Maka kembali kepada diri kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu baik-baik dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya ayat ini mengajarkan kita kalau ingin membuat orang jujur, jadilah kita orang jujur dulu. Supaya kejujuran kita itu bisa menular kepada anak, istri, keluarga kita. Karena kita memang jujur. Memang resiko jujur ini siap-siap dijauhi oleh duniawi. Dan tapi jangan khawatir, kejujuran kita ini akan dihargai oleh Allah dan akan dicukupi kebutuhan kita dan akan dipenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali tausiah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan juga begitu untuk para pemirsa Bincang Syariah Al-Qalam edisi kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita akan terus mengupdate konten kita, dan semoga sedikit banyaknya perkataan dari kami hari ini membawa manfaat. Amin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Dan untuk terakhir Pak Ustadz, mohon doanya untuk memberikan berkah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa hundal hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الذي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم في سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara kita dalam sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.